Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Q&A kali ini berbeda dari biasanya karena kita masih dalam suasana berduka ketika kita melihat saudara-saudara kita di Gaza yang saat ini masih tersiksa di sana. Di saat ada kedukaan seperti itu, ternyata masih ada jiwa-jiwa yang menolak untuk padam. Dan di saat ada yang menutup mata, disinilah kita merawat nyala. Malam hari ini berbeda karena yang saya hadirkan di Q&A kali ini adalah mereka yang membawa suara dan aksi nyata untuk membela kemanusiaan bagi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dengan tema Spirit of Gaza. Dan langsung saja kita akan sama-sama mendengar apa sebenarnya makna dari perjuangan tanpa henti yang mereka lakukan saat ini. Sudah hadir bersama dengan kita kali ini di Q&A ada Ciki Fauzi. Halo Ciki. Halo, Assalamualaikum Jason. Kabar baik Ciki ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Tapi sebenarnya tidak sebaik itu kalau ngelihat kondisi di Gaza masih banyak tahanan Palestina yang belum dibebaskan. Iya. Makanya perjuangannya masih terus berlanjut. Masih panjang Ciki, banget. ya. Baik, dan menemani perjuangan Ciki juga ada Mas Andi Angga Prasadewa, relawan dari Rumah Zakat. Halo. Halo Kak Jason. Mas Angga, kondisi baik saat ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga pemirsa Q&A ada yang bergabung bersama kami dari luar studio, yaitu Maimun Herawati, Koordinator GSF. Assalamualaikum, selamat malam Uni Maimun. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung. Mungkin pertama saya mau ke Mas Angga. Kenapa pertanyaan saya mau ke Mas Angga? Karena sebagai informasi background pemirsa, Mas Angga ini adalah orang Indonesia pertama yang kapalnya pada saat itu diintercept. Mas Angga juga bagian dari yang diculik oleh pasukan Zionis Israel pada saat membawa misi GSF, Global Sumut Flotilla 2.0 pada saat itu. Pertanyaan saya sederhana, Mas Angga, setelah diculik, kapok? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena itu tujuan mereka buat kita kapok. Jadi jangan kapok. Mereka aja nggak kapok untuk terus merongrong rakyat Palestina, terus mengangkat, mengambil, merebut, merampas hak-hak mereka. Jadi kita nggak boleh kapok. Nggak boleh. Harus tetap teguh dan kuat. Cuman kan taruhannya nyawa loh, Mas. Ya, itulah yang harus kita bayar ya. Jadi semakin besar perjuangan yang ingin kita dapatkan, semakin besar tujuan yang ingin kita capai, maka sebanding juga usaha yang harus kita berikan. Gitu. Saya mau flashback ketika kapal Mas waktu itu di intercept dan Mas diculik bersama dengan rekan-rekan yang ada di sana. Itu kronologinya seperti apa dan situasi psikologisnya pada saat itu seperti apa, Mas? Ini memang mereka bermainnya di situ, Mas. Bermain di psikologi. Saat pagi hari itu paling pertama kami yang di-intercept pagi hari itu kami melihat, memantau ada kapal tapi tidak ada di dalam radar. Setelah itu alat komunikasi kami di jam, jadi tidak bisa memberikan kabar atau informasi ke tim GSF yang ada di darat. Kemudian kapal yang di depan saya udah di-intercept. Kami kejar-kejaran, sempat kejar-kejaran, kemudian mereka menembaki kapal kami dan
dua peluru terkena di salah seorang teman saya. Beliau dari Maghrib ya. Terkena, barulah kami mencoba untuk memelankan kapal karena kekhawatiran kami jangan sampai mereka semakin brutal, nembak brutal. Kemudian mereka lompat naik, kemudian memutuskan tali layar, merusak kamera pemantau dan menangkap kami. Mas, yang tertembak mungkin teman Mas, tapi Mas juga merasakan dampak. Tadi kita sempat ngobrol di belakang layar, boleh ditunjukkan bekas atau tadi Mas bilangnya sebutnya termina kenang-kenangan ya, yang dikasih pasukan Zionis Israel. Betul. Mungkin kamera bisa zoom. Ini dampak perbuatan mereka ke Mas itu seperti apa Mas, kekejaman ini Mas? ini yang terlihat yang bisa saya perlihatkan, bekas ikatan. Ini lecet karena saya sempat kebanting ya. Ini kena batu, keseret sedikit. Begitulah mereka, sama kami aja yang jelas-jelas misinya untuk bawa bantuan, masuk ke lokasi yang membutuhkan bantuan, diperlakukan seperti itu. Bagaimana rakyat-rakyat yang ada di Gaza, di Palestina yang mungkin lebih parah, mungkin sampai mati mereka disiksa. Jadi Mas ngalamin juga dipukul, ada narasi diinjak, disetrum. Mas ngalamin semua itu? Disetrum saya tidak sampai disetrum, tapi kalau ditendang, dipukul, dicekek, Mas saya mengalami, Kalau Ciki, saya tuh tahu ada kapal di intercept. Menariknya justru dari postingan Ciki. Iya, aku racing awareness banget waktu Angga di intercept. Karena Angga kan temen aku. Ketika Angga yang pertama kali di intercept, orang-orang tuh belum sadar. Waktu itu perhatiannya ke teman kita juga, tapi belum confirm di intercept. Yang udah confirm benar-benar di intercept tuh Angga. Jadi aku memang berusaha racing awareness lewat reels aku, konten sosial media. Dan sebenarnya itu lama banget nguploadnya. Karena pada saat itu sudah ada 8 juta serangan cyber ke networking GSF. Segala macamnya. Jadi kalau diakumulasi mungkin udah lebih dari 8 juta ya, berjuta-juta. Jadi memang sempat jam juga ngupload, sinyal susah, tapi akhirnya ke-upload dan alhamdulillah mulai ada awareness bahwa sudah ada orang Indonesia, yaitu Angga, yang di-intercept. Lalu awareness orang mulai memerhatikan CCTV dan pelayaran Global Sumut Flotilla dan berharap ada kapal yang bisa sampai Gaza. Iya. Apa yang dilakukan Ciki mungkin meningkatkan awareness kita yang ada di tanah air. Ciki juga ikut 2 kali ya GSF ini. Dari Tunisia. Dari Tunisia yang sebelumnya tahun lalu, sekarang ikut lagi. Gak kapok juga Ciki untuk terus memperjuangkan mereka rakyat Palestina? Aku akan berhenti sampai seluruh Palestina merdeka dan sampai seluruh tawanan Palestina dibebasin sama Israel. Jadi gini, ketika kita melakukan pelayaran dari etapa Turki yang Angga juga ada di sana, kita berlayar dengan Doctors to Gaza, yang ketika perkenalan mungkin sekitar 80% tuh mereka dokter dan mereka tuh prominent people gitu, kayak dokter-dokter yang penting. Dan kenapa mereka berlayar ke Gaza? Karena ada sosok Dr. Hussam Abu Safyah yang masih ditawan di penjara Israel dan dengan deraan yang nggak masuk akal, dan beliau itu ditahan cuma karena mempertahankan rumah sakitnya untuk terus melayani pasien-pasien Palestina. Jadi mereka ada alasan yang segitu kuat untuk berlayar, dan begitupun saya, begitupun Angga. Mungkin kita akan terus berlayar ya enggak ya, sampai seluruh tawanan Palestina dibebaskan dan sampai seluruh Palestina merdeka. Karena kita tuh berlayar bukan buat diri kita, tapi untuk menjadi bagian dari something yang liberate Palestine. Ini tuh membuat mata dunia harusnya terbuka, melihat perjuangan itu nyata adanya, walaupun kita tahu memang 2 kali GSF terjun memang masih belum berhasil. Tapi menurutku we're getting somewhere ya enggak ya? Sudah ada peningkatan bahkan kalau kita dibandingkan GSF yang pertama ya. The world to rise up. Jadi GSF 2 kemarin kita melakukan semacam gempuran dari berbagai sisi. Dari Sea Mission kayak aku, Uni Maimun, Angga, kita melakukan misi laut. Semakin lama tuh Global Sumut Flotilla semakin matang dan semakin menjadi gerakan yang eskalasinya tuh meningkat. Mungkin yang awareness sekarang itu kalau soal awareness ya,
GSF 1 tuh besar karena ada Greta Thunberg ikut berlayar, jadi awareness-nya besar. Next time kalau kita melakukan pelayaran lagi akan menjadi semakin besar lagi karena semakin banyak orang yang tersadar. Dan ikut berkontribusi. Yes. Makanya saya mau tanya ke Bu Maimun, Bu, optimisme itukah yang Bu Maimun masih lihat bahwa gerakan atau teman-teman relawan di GSF ini nantinya mampu untuk menembus blokade, bahkan bisa memerdekakan rakyat Palestina di sana, Bu Maimun? Bismillah, makasih ya Mas ya. Jadi salah satu tujuan utama dari GSF ini adalah memecah kebisuan, karena sebelum kami berangkat hampir tidak ada lagi yang berbicara tentang genosida di Gaza. Dan 10 hari setelah GSF berangkat, maka perbincangan tentang Gaza dan Sumut itu sekitar 245 juta engagement. Dan bisa dikatakan di masa penculikan itu perbincangan tentang Gaza, penculikan itu sudah mencapai, kalau saya tidak salah baca, mencapai audiens melalui media massa mainstream itu sekitar 2 miliar orang. Karena BBC membahas, Guardian membahas, semua media besar membahas tentang penculikan ini dengan menggunakan kata yang sudah kita sepakati bersama, kidnap. Jadi bukan lagi detain, tapi kidnap. Karena memang apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah menculik relawan kemanusiaan di perairan internasional. Jadi dari sisi memecah kebisuan dan membawa kembali narasi Gaza ke dunia internasional, ini sudah berhasil. Keberhasilan berikutnya adalah pada saat semakin banyak pemerintah memberikan sanksi kepada Israel dan pemimpinnya. Dibandingkan dengan penculikan di GSF pertama dengan penculikan kedua, dalam prosesnya itu lebih dari 20 negara meminta penjelasan resmi dari Dubes Israel untuk negara mereka. Tentu saja kemudian tujuan utama kami adalah membuka blokade sehingga masuk bantuan kemanusiaan, dan ini sedang kami upayakan supaya narasinya pindah kepada narasi membongkar blokade, karena land convoy yang menjadi bagian dari GSF saat ini tidak bisa melewati batas Libya, membawa puluhan truk, ambulans, dan juga rumah untuk ini ya, rumah darurat. Blokade terhadap Gaza dia sudah bertambah luasnya, jadi sudah sampai ke Libya lokasinya, sudah sampai ke perairan internasional lepas pantai Yunani. Jadi sudah semakin luas blokade atas Gaza dibuat oleh Israel. Kenapa kita berangkat dan akan berencana berangkat lagi adalah untuk mengembalikan dunia yang yang memiliki aturan, yang saling melindungi dalam hukum internasional. Begitu Mas. Baik, artinya misinya jauh lebih besar. Nanti kita akan terhubung lagi dengan satu sosok spesial pemirsa, yaitu Mas Muhammad Hussein, aktivis Indonesia di Gaza, yang juga saya ingin kulik bagaimana kondisi sebenarnya di sana, penderitaan yang mereka harus alami yang mungkin tidak tertangkap kamera. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Yordania. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana POV atau kacamata dari Mas Hussein melihat masyarakat sipil yang ada di Gaza Palestina. Tapi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jadi ada 2 orang berpaspor Israel yang ikut Global Sumut Flotilla. Yang juga sedang kita lakukan itu mendekati paus. Anda masih bersama kami, pemirsa di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan seperti janji saya tadi, saya akan kembali terhubung dengan aktivis kemanusiaan di Gaza, ada Mas Hussein di sana. Mas Hussein, mungkin kalau yang terlihat oleh kita di tanah air masyarakat biasa, itu kan kekejaman Zionis Israel di sana. Pengeboman, kemudian mereka yang harus tewas begitu, gedung-gedung runtuh. Tapi Mas, yang tinggal di sana, ada tidak Mas momen yang lebih mengerikan, yang jauh lebih mengerikan dari itu? Misal saya membayangkan mungkin ada orang yang kemudian mengalami gangguan jiwa, depresi berat, atau seperti apa bentuk-bentuknya Mas, yang mungkin tidak tertangkap kamera?
Mas Hussein? Dari apa yang saya saksikan selama 12 tahun tinggal di Gaza dan saya merasakan langsung agresi-agresi militer besar Israel ke Gaza sejak 2011 sampai 2023 yang lalu genosida. Memang banyak hal-hal penderitaan yang tidak bisa ditangkap oleh kamera. Bagaimanapun kamera ini hanya bisa menangkap korban, kemudian ledakan, ya, kemudian runtuhan. Korban nggak bisa menangkap misalnya perasaan pilu seorang ayah yang pura-pura tahan, pura-pura kuat, sementara dia tahu besok itu tidak ada makanan untuk anak-anaknya. Bahkan tidak ada, bahkan mereka mungkin sudah tidak ada lagi besok hari itu. Itu kan nggak bisa ditangkap oleh kamera. Kemudian seorang ibu yang melihat anaknya mati kelaparan di depan matanya. Ya, mati kelaparan dan ibu itu tahu bahwa kejadian itu sedang ditonton oleh miliaran dunia. Bayangkan coba. Apakah hal itu bisa ditangkap oleh kamera? Dan jangan lupa, Zionis itu sangat mahir dalam propaganda. Maka mereka sangat takut sekali kalau propaganda itu terbongkar. Maka dari itu sebetulnya yang paling mengerikan di sini itu bukannya banyak korban ya, bukanlah banyaknya korban. Tapi ketika dunia ini sudah mulai terbiasa melihat korban itu. Dan juga penting dipahami ya, Mas Jason, di Gaza kelaparan itu bukan efek samping. Biasanya kan kalau perang-perang lain memang ada kelaparan karena efek samping ya, karena kondisi istilahnya tidak ada sumber daya di situ kan, kemudian juga barang-barang yang tidak tersedia. Kalau di Gaza bukan kelaparan, bukan efek samping. Di Gaza yang diblokade wilayah seluas area 360 km persegi itu di luar perbatasan itu ada puluhan ribu kontainer siap untuk masuk, dihalau dan tidak diizinkan oleh Zionis untuk masuk. Apakah di sana ada yang depresi, ada yang bunuh diri misalnya kan di sana? Itulah hebatnya warga Gaza ya, dengan segala kehancuran dan segala penderitaan mereka nggak ada satupun kasus bunuh diri, itu nggak ada. Tapi yang kita temukan betapa banyak kasus jadi dari tentara Israel sampai yang terbaru yang kemarin itu ya, itu 1 bulan itu bisa puluhan itu yang diri di kalangan tentara Israel karena mereka itu mengalami halusinasi, mengalami trauma pasca pembunuhan dan sebagainya. Di Gaza enggak. Nah, lantas apa yang membuat Gaza ini bertahan? Tadi itu harapan, bukan hanya harapan. Di Gaza mereka bertahan karena keyakinan. Dalam agama kami yang dianut ya oleh warga Gaza, Islam, itu sudah dijelaskan ujung dari segala kezaliman ini adalah kemenangan untuk mereka yang benar. Dan Al-Quran mengatakan misalnya qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa semua kebatilan, kekezaman itu pasti akan selesai dan akan muncul, tampillah kebenaran. Dan itulah yang membuat warga Gaza itu ya kuat dan bertahan, dan mereka tahu ujung dari perjuangan ini adalah kemenangan dan kemerdekaan. Namun ya kalau kita bicara hari ini bagaimana semangat mereka, jadi warga Gaza ini ya sudah tidak takut mati. Warga Gaza itu baik anak-anak, wanita, dewasa, ya pria, bahkan sebagian mereka mungkin justru takut hidup terlalu lama dalam keadaan seperti ini. Itu yang menjadi tantangan. Makanya bagi warga Gaza, mereka yang terbaik itu adalah orang yang beruntung. Jadi warga Gaza nggak nyebut mereka korban. Korban itu adalah mereka yang masih hidup dalam kondisi kelaparan dan dalam kondisi diblokade, dalam kondisi penderitaan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia manapun ya gitu. Jadi anak-anak Gaza pun sudah terbiasa dengan mentalitas semacam itu. Tapi harapan itu masih ada ya, Mas Hussein, itu yang kita harapkan di sana. Mungkin pertanyaan ini untuk Mbak Ciki, untuk Mas Angga dan juga Bu Maimun juga. Ketika aksi kemanusiaan yang teman-teman masih jalankan dan masih ikhtiarkan itu terus dipegang sampai dengan sekarang, bahkan nanti akan ada lagi gelombang-gelombang berikutnya. Tapi masih ada juga yang kemudian ada anggapan bahwa ini akan sia-sia, nanti akan kalah lagi dengan Israel. Bagaimana Mbak Ciki menjawab mungkin anggapan-anggapan atau sinisme yang seperti itu, Mbak? Nggak ada ikhtiar yang sia-sia. Jadi ada 2 orang berpaspor Israel yang ikut Global Summit Flotilla. Zohar, jadi Zohar ini keluarga negaraan Israel, paspor Israel, tapi beliau selalu bilang I was born in occupied Palestine, jadi nggak mengakui Israel. Menjadi aktivis Palestina, melakukan pelayaran
ke Gaza untuk breaking the siege, menembus blokade tuh dari tahun 2012 atau 2014 gitu ya Uni ya. Dan akhirnya 4 tahun belakangan ini Zohar masuk Islam, mu'alaf, memeluk agama Islam. Zohar kakinya sebelah satu, jadi satu pakai kaki Amputasi ya, di besi ya, pakai kaki besi. Kaki palsu Fisiknya ya. terpincang-pincang tapi semangat untuk membebaskan Palestina itu luar biasa. Beliau Jew, Yahudi, paspor Israel, tapi pejuang Gaza. Terus ada satu lagi, David, tinggal di Amerika, tapi paspornya Israel. Influencer nama akunnya David Say Stuff, itu aktif banget untuk menyuarakan Gaza. Jadi ada banyak banget hal yang kalau kita keep doing it, itu semakin mengubah narasi negara-negara Barat untuk semakin berpihak sama Palestina. Seperti tahun lalu, ketika interception pertama kali terjadi, terus ada national strike terjadi di 100 kota di Italia, rakyatnya demo, terus hunger strike dan berbagai strike, lalu Giorgia Meloni akhirnya menyuruhkan semakin berpihak pada Palestina, Perdana Menterinya. Itu kan, apa ya, pemerintah tuh ujung-ujungnya akhirnya akan ngikutin mayoritas rakyatnya ketika masyarakatnya bersuara. Dari grassroots yang itu bersuara. yang kita ikhtiarkan. Jadi Global Sumut Flotilla, gerakan akar rumput dari laut yang akan terus kita ikhtiarkan. Mas Angga, nggak ada yang sia-sia Mas Angga? Nggak ada. Yang putus asa itu yang sia-sia. Jadi selama masih berjuang, maka kesia-siaan itu tidak ada. Oke, ini bagian dari usaha ikhtiar kita, bagaimana supaya ya ada manusia lain loh yang butuh perhatian kita di belahan lain gitu. Masa kita nggak memberikan mereka perhatian, mereka ditindas, kemudian mereka dirampas hak-haknya. Nah, maka kita perjuangan, saya kira setiap perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Bu Maimun, setiap perjuangan nggak ada yang sia-sia, artinya yang dilakukan sampai dengan sekarang dan juga ke depan akan membuahkan hasil, Bu Maimun. Iya, bangsa Indonesia ini sebenarnya punya banyak kisah, Mas. Misal bambu runcing di Indonesia dahulu pada saat kita ingin berjuang mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita lihat bambu runcing dibandingkan dengan senjata senapan mesin yang sudah dimiliki oleh Belanda saat itu sungguh tidak ada artinya. Tapi manusia yang optimis dengan kehidupan tahu bahwasanya perjuangan itu dimulai dari sesuatu yang kecil, lalu kemudian dia akan membesar dan dia akan menjadi bola salju yang tidak akan bisa ditahan oleh siapapun. Dan itu kepercayaan kami juga di GSF. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang formatif. There is no formative struggle in a way, karena kita melakukan apa yang kita bisa dan yakin bahwasanya at one point the world will be changed. Karena kalau kita lihat ya Mas ya, masyarakat internasional, misal Gen Z Amerika saja, mereka pada sekitar bulan Mei 2025 itu sangat pro dengan Israel. Lebih dari 75% mereka itu pro Israel. Hanya kurang dari 30% yang pro dengan Palestina. Akan tetapi pada bulan Agustus angkanya sekitar dari 62% Gen Z ini ketika ditanya tentang Palestina mengatakan dissolve Israel, give the land to the Hamas. Jadi nyebutnya Hamas ya. Jadi kayak runtuhkan Israel dan berikan tanahnya ke Hamas. Dan pada bulan September 2025 itu kita tahu pada saat kelaparan akut banget ya, angkanya sudah naik menjadi hampir 80% Gen Z pro Palestina dibandingkan yang pro kepada Israel. Jadi perubahan itu selalu ada. Jadi ada perkembangan. Hanya kalau kita lihat secara kecil, secara mikro sepertinya sia-sia, akan tetapi kalau kami membacanya adalah secara luas begitu. Ya. Contoh yang juga sedang kita lakukan itu mendekati Paus terkait dengan Kristen Zionis di Barat misalnya, itu juga sedang diusahakan.
Ini sesuatu yang pada GSF 01 belum kami sentuh. Ya. Jadi diskusi dan dialog dengan para pemuka agama yang signifikan. Karena kita tahu bagaimana Paus yang terakhir itu meminta supaya mobil yang beliau gunakan berkeliling itu diubah menjadi ambulans untuk Gaza. Dan akhirnya mobil beliau itu diubah menjadi ambulans untuk Gaza, tapi masih tertahan belum bisa masuk Gaza. Seperti ambulan-ambulan lainnya. Seperti 4.000 truk bantuan kemanusiaan yang masih tertahan di perbatasan Mesir. Ini realita yang sedikit demi sedikit kita push, kita terus perjuangkan, sehingga dia semakin bagus kondisinya. Cerita nggak sama ibu kemarin tangannya diikat, ngelihat teman-temannya ada Nggak cerita lagi. ditembak. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini teatrikal, yang dikatakan teatrikal itu lebih pantas itu adalah Anda kembali bersama kami pemirsa di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sekarang saya mau ke Ciki. Ya. Ciki kita ini follow-followan di Instagram. Kita sering lah lihat postingannya Ciki yang sangat aktif menyuarakan soal isu Banyak banget Palestina, Palestina, ya kan? Dan Ciki ini GSF pertama ikut, GSF kedua ikut. Di luar kesehariannya pun juga terus menyuarakan soal itu. Kalau menurut Ciki sendiri, kenapa ya Ciki tuh harus kayak gitu terus kenapa keluarga kok mendukung gitu? Pernah nggak keluarga kayak, aduh jangan Dek, tahan-tahan, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak Ciki? Pas berlayar sih, ayah sih. Sempet ya ngalamin kayak gitu? Awal-awal ayah tuh izinin, awal-awal. Yang Cuma pertama? waktu ada interception di Yunani, ayah udah mulai ini, goyah. Iya. Karena kekhawatirannya lebih besar pada saat itu ya. Iya. Tapi membuat Ciki jadi gentar juga nggak pada akhirnya? Aduh, sebenarnya aku tuh pengen terus lanjut, cuman emang aku kan komunikasi terus sama kakak aku ya. Waktu itu things happens banyak ya. Salah satunya kapal yang harusnya aku sama Uni naikin itu ada engine-nya ada semacam meledak atau apa, jadi ada lubang gede dan jadi tenggelam, jadi kayak kapal selam gitu setengah lebih tenggelam. Terus HP aku hilang lah apa dan lain sebagainya sampai akhirnya aku berhenti untuk mencoba put me to other sailing boat. Jadi aku sempat approach setiap kapten gitu, put me on your sailing boat, put me on other sailing boat gitu. Cuman kata temanku land team Malaysia, Ciki ini sudah lebih-lebih manusia lah gitu, tak leh. Terus aku coba approach ke kapal-kapal yang aku lukis juga. Jadi di sana aku suka ngelukis kapal dan ngelukis layar gitu. Saya kan sudah lukis ini, put me on your boat, captain gitu. Cuman ternyata emang udah nggak ada space. Ya udah deh akhirnya. Ya mungkin Allah lebih sayang ayah daripada aku. Doa ayah lebih Allah kabulin. Ya udah akhirnya tanpa melo-melo, jujur sempat melo ya. Jadi waktu itu akhirnya aku sempat membersamai teman-teman naik support boat dibantu Uni Maimun. Mungkin Uni tahu banget perasaan aku pengen berlayar, jadi Uni memperjuangkan aku buat naik namanya Shirin Abu Akleh boat. Jadi itu boat dikasih nama atas nama jurnalis Kristen Palestina di West Bank. Namanya Shirin Abu Akleh. You should be proud because you're Christian kan. Nah, dan soal berlayar atau enggak, aku cuma berharap Allah tetap pakai aku sih untuk perjuangan Palestina dan Baitul Maqdis ini. Mau aku berlayar, mau aku land team tuh di darat. Semoga Allah terus pakai aku dalam perjuangan ini. Termenung ya di Temis itu. Kenapa tuh termenungnya? Enggak, aku kapal terakhir aku lukis namanya Temis. Ya Angga tahu lagi, ya gitu deh. Ya, ada gitu story? Enggak, aku tuh pengen banget berlayar. Iya, teman-teman aku tahu itu. Cuman emang keinginannya besar things ya. getting really hard. Terus aku juga makin inget ayah sih. Aku sayang banget sama ayah aku. Ya, maybe not now, maybe next time. Ya. Tapi hati untuk saudara-saudara Palestina akan selalu tertuju ke mereka ya. Makanya aku langsung switching, stop melo-melonya, aku harus terus bermanfaat untuk liberate Palestine, liberate Gaza. Aku switch role aku menjadi land team, tim darat. Dan aku benar-benar aku amanah sama Uni Maimun, aku membersamai Uni Maimun terus sampai teman-teman bebas. Nah, itu pendapat dari Ciki. Kalau kita tanya ayahnya langsung, beneran nggak ya? Apa ini sih? bukannya Apakah ibunya Angga ya? Takut apa enggak? Coba kita akan sama-sama lihat tayangan berikut ini. Aku memberikan izin kepada Ciki
itu dengan suatu batas-batas tertentu, dengan suatu pemikiran yang sangat matang sekali, dan aku juga minta sama Allah untuk memberikan kekuatan sama aku untuk bisa memberikan keputusan yang paling tepat. Jadi memang semua itu aku lakukan karena aku melihat keteguhan yang luar biasa dari anakku ini dalam membela kebenaran, membela kemanusiaan, dan secara konsisten dia lakukan ini udah mungkin puluhan tahun ya. Dan ini mungkin dalam suatu kondisi yang puncak-puncaknya ya, dalam membebaskan blokade Gaza ini bersama flotila. Dan alhamdulillah Ciki melakukan sebaik-baiknya sesuai dengan batas-batas yang saya berikan izin untuknya. Dan alhamdulillah aku sangat bangga sekali sama dia. Dan juga ada keterbatasan yang harus kita siasati sendiri. Ya. Dan aku bilang sama dia, ini perjuangan ya. Jangan sampai konyol. Jadi harus benar-benar dengan punya strategi yang kuat ya. Dan juga yakin terhadap perjuangannya seperti apa. Pesan aku buat anakku tercinta, my baby Ciki, tetap jadi kesayangan ayah. Ya, kebanggaan keluarga tentunya. Dan tetap menjadi kamu, yaitu yang rela dan ikhlas berjuang secara optimal sampai batas-batas tertentu yang kamu mampu. Ayah tidak pengen kamu jadi pahlawan, tapi ayah pengen kamu menjadi orang yang sangat konsisten, yang betul-betul berjuang secara optimal dan ikhlas untuk kepentingan kemanusiaan. Jangan ada rasa ujub di situ. Jadi Ciki gimana habis ngeliat video tadi? Kayaknya ayah kasih lampu hijau kok sebenarnya. Deg-degan tapi masa kayak kaget gitu. Jadi tetap akan terus berjuang terus ya, berlayar terus ya. Ya, karena semoga. lampu hijau udah dikasih sama ayah ya. Iya, semoga. Tapi aku paham sih ayah khawatir banget. Waktu di misi laut ini lebih komunikasi sama kakak aku. Karena khawatirnya kalau terlalu detail komunikasi sama ayah khawatir. Gitu sih, paling nggak ayah sama kakak tahu aku nggak apa-apa loh gitu, I'm okay. Kamu make sure ke mereka kalau everything is fine, semuanya baik-baik saja. Karena dan misi kalau kamu lagi terus dalam berlanjut. misi tuh uncertainty-nya tinggi banget. Betul. Kan, dan dar-der-dornya tuh selalu ada. Jadi kadang menurut aku nggak usah terlalu tahu detail, nanti khawatir. Tapi paling nggak tahu kalau kita oke. Ya, itulah dia. Kalau Mas Angga kayak gitu juga? Ke orang tua gimana? Atau ke saudara atau ke orang rumah gimana? Saya lebih ke ibu ya. Kalau bapak saya mendukung aja. Ini ibu saya yang saya lebih khawatirkan. Makanya saya komunikasi ke adik saya. Sampaikan pesan penting ke adik saya. Kalau ibu saya video call, kakak di mana? Lagi jalan ini. Jadi lebih ke enjoy-nya aja biar beliau nggak kepikiran gitu. Pas berlayar juga masih bisa kami komunikasi. Kakak di mana? Ini lagi mau makan gitu. Pesan-pesan penting itu ke adik saya. Jadi adik saya yang lebih ini nanti menenangkan ibu saya gitu. Iya. Tapi ketakutan terbesar ibu apa ketika Mas Angga memutuskan ya saya mau ada di misi ini? Iya, namanya orang tua ya pasti khawatir, banyak sekali yang dikhawatirkan. Inilah makannya lah, ininya lah, bahkan mungkin nanti tidak kembali atau seperti apa nanti. Ya, ibu saya memikirkan itu. Cerita nggak sama ibu kemarin tangannya diikat, ngelihat teman-temannya ada nggak ditembak? cerita lagi, saya di ini, saya dicek fisik, pulang pas sampai di rumah, buka semua. Ini mana, lihat bekas-bekasnya. Gitu saya digituin. Jadi saya bilang saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Saya bilang Allah masih menjaga, karena pakai logat Makassar ya. Kita masih doakan saya, bunda masih doakan saya, keluarga semua doakan kami gitu. Jadi alhamdulillah kami selamat ya. Ya tidak apa-apa lah. Ibu tahu nanti rencana Mas mau ikut lagi? Ya, saya ditanya lagi pas di bandara sama itu wartawan, Mas nanti mau pergi lagi?
Ya insya Allah. Kan Ibu saya lihat, ibu saya langsung lirik. Ya insya Allah. Saya. Berlayar lagi, 2 orang berlayar lagi. Sekarang saya mau ke Mas Husen. Mas Husen, ternyata luar biasa ya semangat teman-teman di tanah air sebegitunya untuk memperjuangkan yang ada di sana. Kalau bagi seorang Mas Husen yang memang tinggal di sana, melihat rakyat di Palestina, di Gaza langsung di sana, apa ini artinya Mas? Apakah hanya sekedar bantuan atau Mas Husen ngelihatnya lebih dari itu? Iya. Ya. Baik, jadi saya sudah mengikuti kegiatan global istilah flotilla seperti ini sejak 2010, artinya 16 tahun yang lalu, dan saya pun pernah diintercept di tengah laut antara Suriah ke Gaza. Nah, saya sedikit ingin ikut menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Kalau ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah teatrikal ya, ngapain sih jauh-jauh, apakah ini dikatakan gagal? Begini, kalau usaha semacam ini dikatakan gagal ya, kalau tidak sampai ke Gaza lantas dikatakan gagal, maka banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di sejarah itu yang akan dianggap gagal, gitu ya. Karena pada akhirnya keberhasilan itu tidak diukur dari hasil akhir, tapi tangga-tangga perjuangan. Itulah artinya keberhasilan kan. Nah, apa artinya Global Smooth Flotilla? Global Smooth Flotilla ini bukan sekedar sampai ke Gaza, tapi ini pesan moral bahwa blokade itu tidak boleh menjadi hal yang normal. Genosida itu nggak boleh jadi hal yang normal. Dan kami semua sudah melihat bagaimana negara-negara dunia gagal, maka kami sipil yang bergerak. Itu poin utamanya. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini teatrikal, yang dikatakan teatrikal itu lebih pantas itu adalah pidato hak asasi manusia ya di panggung internasional yang itu semua hanya cuap-cuap dan tidak memberikan apa-apa. Itu teatrikal. Tapi ketika ada ratusan manusia ya datang dengan menempuh resiko sebesar ini menghadapi Zionis yang sangat berbahaya itu bukan teatrikal, itu adalah bukti nyata bahwa sipil ingin bergerak. Dan gerakan seperti ini benar-benar mengangkat sekali moral dan mentalitas warga Gaza. Itu yang saya rasakan ketika kami di sana. Jadi ketika mereka melihat bahwa ternyata tidak semua orang itu diam loh, ada segelintir orang dari miliaran orang, ada segelintir orang yang berani mengorbankan nyawa mereka, kemudian mengorbankan istilahnya harta mereka untuk bisa ikut masuk ke Gaza dan membuka blokade Gaza. Ini sesuatu yang benar-benar mengangkat semangat dan membuat warga Gaza itu lebih tegar dan bisa bertahan dalam menghadapi semua ini. Oke, sekarang ke Bu Maimun. Bu Maimun, saya tahu Bu Maimun juga punya keluarga yang harus ditinggalkan ketika Bu Maimun harus melanjutkan misi untuk menembus blokade di sana. Akan terus melawan pasukan Zionis Israel walaupun keluarga, anak harus ditinggalkan? Insya Allah terus. Kita tidak tahu hasil akan seperti apa karena Allah yang menentukan, dan kita tidak tahu ujung dari kehidupan kita akan akan kapan, Mas. Mungkin besok saya meninggal, mungkin 2 tahun lagi saya meninggal. Saya ingin masa-masa saya meninggal itu adalah masa-masa saya membersamai bangsa Palestina. Berarti saya bisa simpulkan perjuangan sampai mati ya, Bu Maimun ya, untuk kemudian bisa membela saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Nanti usai jeda saya akan tanya lagi ke semua narasumber yang ada di Q&A. Kalau saat ini rakyat Palestina bisa menyaksikan kita, pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Global naratif tuh semakin berubah. Di GSF mayoritas tuh bukan Muslim. Iya, tapi mereka lebih dalam membela Palestina. Pertama, permintaan maaf. Kedua, ucapan terima kasih. Ketiga, janji untuk kalian warga Gaza. Anda kembali bersama kami pemirsa di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ciki, saat ini kita berandai-andai rakyat Palestina mungkin bisa dengar suara kita, bisa melihat kita. Apa yang ingin Ciki sampaikan ke mereka? We always stand by your side, we got your back. Kita akan terus menyuarakan. Dan Ciki yakin itu akan berbuah hasil suatu saat nanti ya? Insya Allah perjuangan akan ada endingnya. Ini soal kita ada di barisan mana nih? Kita ada di barisan yang apatis, kontra, atau dalam barisan yang ikut berjuang. Itu pesannya ya? Aku sih milih dalam barisan perjuangan. Perjuangan. Angga, kalau mau menyampaikan sesuatu untuk rakyat Palestina apa kira-kira? Apa roda itu berputar ya? Mungkin saat ini ya Israel lagi di puncak-puncaknya. Ya, suatu saat mereka akan jatuh, tetapi
kita semua ini yang akan memutar roda itu biar mereka jatuh. Gitu. Perjuangan ini yang memutar biar mereka jatuh, Palestina kembali mendapatkan hak-haknya sebagai. Amin ya Allah. Ya. Berputar ya, walaupun pada saat itu pernah diikat, pernah diinjak, pernah dibanting, itu semua akan membuahkan hasil juga dengan jika. Global naratif tuh semakin berubah. Di GSF mayoritas tuh bukan Muslim. Iya, tapi mereka lebih dalam membela Palestina. Salut dengan mereka. Waktu lebih Palestina lebih sama-sama punya api yang membara untuk bisa membela Palestina ya. Betul. Kalau misalnya dirimu lihat ya di interception pertama waktu di perairan Yunani, jadi ada teman kita, Masmi namanya, orang Katalunya, bule, white people, terus bikin piramid di ship war-nya Israel. Terus waktu di intercept juga Masmi tuh bilang ke aku, we need to show some resistance, Ciki. Padahal teman kami itu bule, white people, tapi semangat showing resistance dan memperjuangkan Palestina tuh somehow lebih gacor gitu dari kita yang Muslim. Jadi di Global Sumut Flotilla nih benar-benar kita menyaksikan bagaimana the pendulum is swinging, narasi global mulai berubah, dan ini akan menjadi eskalasi yang semakin besar jika we keep doing this. Iya. Kita harus jaga apinya tetap selalu nyala gitu ya. Kita harus gandengan tangan semuanya. Mas Hussein, ngelihat perjuangan teman-teman seperti ini, kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan untuk rakyat Gaza? Baik, pertama permintaan maaf, kedua ucapan terima kasih, ketiga janji untuk kalian warga Gaza. Minta maaf karena kami tidak konsisten, karena kami tidak maksimal dalam perjuangan ini. Mohon maaf, kami hanya bisa menangis lewat layar kaca dan kami belum bisa membuka blokade Gaza. Yang kedua, kami terima kasih kepada warga Gaza karena kalian telah menjadi inspirasi untuk kami. Anak-anak Gaza 2 tahun lebih kalian tidak sekolah karena kalian sibuk menyekolahkan kami yang di luar Gaza. Apa itu arti ketegaran, apa itu arti kesabaran. Terima kasih. Dan yang ketiga, janji kami bahwa kemerdekaan kami tidak akan pernah lengkap sebelum kalian merdeka. No one is free until Palestine is free. Sekarang saya mau ke Bu Maimun. Kalau Bu Maimun boleh berkesempatan untuk memberikan pesan untuk rakyat Gaza, apa kira-kira yang mau disampaikan? Bismillah. Saudaraku di Gaza, mohon maaf sampai saat ini kami belum berhasil menemuimu secara langsung. Blokade masih terus berjalan. Tanahmu yang seharusnya 100%, sekarang tersisa 36%. Bahkan kemarin anak kita yang Mamina, usia 6 tahun, dibunuh oleh penjajah bersama dengan ibunya. Dan bayi adik Mina, kakinya hampir tidak ada kesalahan dari ibu dan anak ini. Hampir sama usianya dengan anak saya yang sakit sekarang, Hibah. Hanya saja Hibah bisa mengakses rumah sakit, dokter, Mina kemudian meninggal, dibom oleh penjajah. Kami minta maaf. Kami minta maaf, doakan semoga kami bisa lebih baik menjadi supporting system dari teman-teman semua, dan doakan gerakan untuk menembus blokade ini akan semakin kokoh, semakin kuat, dan semoga tahun depan kami kembali berlayar. Tidak menunggu tahun depan, semoga 3 bulan lagi akan kami berlayar bersama dengan 250 kapal, insya Allah, dan semoga pada saat itu blokade akan tembus. Baik, masing-masing Ciki satu kata untuk Gaza. Merdeka. Merdeka. Iya. Angga, satu kata untuk Gaza. Sumut. Sumut. Mas Hussein, satu kata untuk Gaza apa Mas? Freedom. Freedom. Kalau begitu Bu Maimun tutup satu kata untuk Gaza, apa kira-kira? Sumut, ketabahan. Sumut ya, sama dengan tadi Mas Angga juga bilang sumut ya. Baik, terima kasih Ibu Maimun, terima kasih juga Mas Hussein yang telah berbagi bersama kita di sini. Terima kasih Mas Angga, terima kasih Mbak Ciki atas dedikasinya dan perjuangannya yang tidak pernah henti. Kita sama-sama tahu bahwa perjuangannya akan terus berlanjut. Rakyat di Gaza Palestina masih membutuhkan uluran tangan dari kita, bukan hanya kita yang ada di sini, tapi di seluruh dunia. Dan seperti yang pembahasan kita tadi,
semua akan ada hasilnya suatu saat nanti. Sekali lagi terima kasih Bu Maimun, terima kasih Mas Hussein, terima kasih Mbak Ciki, terima kasih juga dan Mas Angga. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kita di Spirit of Gaza dalam Q&A edisi kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.